Lanjutkan penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi setelah akun-akun yang memerlukan penyesuaian di neraca saldo sebelum disesuaikan, kita sesuaikan. Kemudian berdasar jurnal penyesuaian kita posting ya ke akun terkait, maka menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Ya, sebagaimana saudara sudah mempelajari di perusahaan jasa, kita sudah bisa menyusun laporan keuangan berdasar neraca saldo disesuaikan, tetapi juga dapat menyusun laporan keuangan dari kertas kerja, worksheet, yang namanya neraca lajur. Ya. Laporan keuangan yang dibuat juga sama. Pertama, saudara harus membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal kalau perusahaannya perorangan atau persekutuan, laporan perubahan laba ditahan kalau perusahaannya perseroan. Kemudian dari laporan perubahan modal atau laba ditahan, kita menyusun laporan posisi keuangan. Nah, yang membedakan dengan perusahaan jasa, karena perusahaan dagang akunnya relatif kompleks ya banyak, maka penyusunan laba rugi bisa dalam bentuk single step atau multiple step seperti yang telah kita pelajari. Saudara, baik kita pelajari contoh di halaman 5657 untuk Udi Teguh. Nanti dari situ kita buat laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu bisa disusun langsung dari neraca saldo setelah disesuaikan. Baik, dari data neraca saldo sebelum disesuaikan, saudara lihat informasi yang pertama, berdasar hasil pemeriksaan fisik akhir periode, nilai persediaan yang masih ada 15.200.000. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, maka dari informasi ini pencatatan dalam jurnal penyesuaian ada 2 ayat jurnal penyesuaian. Saudara lihat di halaman 57 ya. Yang pertama, meniadakan persediaan awal, angkanya ada di neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian menampakkan nilai persediaan barang akhir ya sesuai informasi di butir 1. Ya. Baik. Informasi berikutnya, perlengkapan yang masih tersedia 625.000. Saudara lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian nilai perlengkapannya 910.000. Dengan demikian ada perlengkapan yang terpakai sebesar 910.000 dikurangi 625.000 dan itu dicatat sebagai beban. Saudara lihat nak di jurnal penyesuaian yang berikutnya, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. 285.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan proses penyesuaian dari Udi Teguh. Dari informasi yang berikutnya, yang ketiga, asuransi yang telah jatuh tempo. Sehingga itu yang harus kita laporkan sebagai beban. Sehingga saudara lihat jurnal penyesuaiannya di halaman 57, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Demikian juga informasi yang keempat, penyusutan gedung maupun peralatan nilainya langsung diketahui, ya sudah ditetapkan. Sehingga jurnal penyesuaiannya saudara lihat di halaman 57, debit beban penyusutan gedung dan berikutnya peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan. Informasi yang kelima, ada retur yang belum dibukukan. Jadi ini
merupakan koreksi kesalahan yang kita catat karena di akhir periode masuk jurnal penyesuaian utang dagang pada retur pembelian. Informasi terakhir, ada gaji yang sudah menjadi kewajiban tapi belum dibayar. Ya. Sehingga harus kita catat dalam jurnal penyesuaian beban gaji, utang gaji. Ya, kebetulan semua nilainya sudah diketahui sehingga saudara tinggal memasukkan dalam ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah semua ayat jurnal penyesuaian saudara posting ke akun buku besar terkait, maka dari akun-akun yang ada di laporan neraca saldo sebelumnya yang mengalami perubahan, yaitu persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, akumulasi penyusutan baik bangunan maupun peralatan, utang dagang, retur pembelian, dan beban gaji. Itu yang dari saldo yang sebelumnya sudah diketahui yang mengalami perubahan, sedangkan muncul akun-akun baru dari jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan, dan utang gaji. Nah, kemudian dari situ saudara bisa menyusun laporan keuangan. Nanti sekaligus kita pelajari saat dari neraca lanjut.